Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Bapa di surga berbicara bagi kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus mengurapi kami, memberikan kepada kami hikmat untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang, hidup dalam ketaatan, menuruti setiap kebenaran firman-Mu, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali di dalam hidup ini apa yang kita lakukan karena mengikuti keinginan diri kita sendiri, hal itu kita lakukan tanpa kita pikirkan. Di akhir nanti ada perasaan penyesalan. Tetapi persoalannya adalah
penyesalan kita itu tidak dapat mengubah sesuatu yang sudah terlanjur kita lakukan. Ya, jadi kalau kita melakukan suatu kesalahan, itu sudah terlanjur kita buat, lalu kita menyesali perbuatan itu, tetapi itu tidak bisa diubah, ya, sudah tidak bisa diubah. Nah, oleh karenanya saudaraku, kita harus berusaha di dalam menjalani hidup ini. Kita harus terus berusaha menghindarkan diri kita dari hal-hal yang pada akhirnya akan membuat kita menderita, akan membuat kita menyesal. Tetapi penyesalan itu sudah tidak bisa mengubah segala sesuatu. Ini yang harus kita perhatikan. Firman Tuhan mengingatkan kita, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Saudara perhatikan itu, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kalau di dunia ini sesuatu yang kita buat itu merupakan pelanggaran hukum, maka yang kita tabur itu adalah hukuman. Ketika pelanggaran hukum yang kita lakukan itu pada akhirnya akan menyeret kita ke pengadilan. Di pengadilan itulah setelah dihakimi kita harus menjalani hukuman akibat dari pelanggaran hukum yang kita buat. Setelah menerima hukuman tentu ada perasaan menyesal, tetapi itu sudah tidak bisa mengubah hukuman yang diterima. Ini yang harus kita perhatikan. Ini yang harus kita persoalkan, saudaraku. Saudara, apa yang saya gambarkan di awal itu adalah merupakan contoh-contoh kehidupan yang bisa saja kita lakukan di dalam hidup ini. Dan itu harus kita sadari. Dan di dalam kehidupan nyata, sebenarnya ada begitu banyak contoh hidup yang dialami oleh orang lain yang bisa memberi pelajaran berharga untuk kita, supaya kita jangan sampai ceroboh. Saya ulang sekali lagi, supaya kita jangan sampai ceroboh, ya. Dari semua contoh hidup yang bisa kita lihat atau yang sering kali kita baca, yang sering kali kita tonton, di mana ada orang-orang yang harus menuai akibat dari apa yang dilakukannya. Nah, ini yang harus membuat kita waspada, harus membuat kita semakin mawas diri, saudaraku, supaya hal itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau terjadi, kita menyesal, tetapi penyesalan itu tidak bisa mengubah hukuman yang harus diterima. Nah, ini kan contoh hidup kehidupan di dunia ini. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus sadar apa yang kita tabur selama kita hidup di dunia ini. Pada akhirnya kita akan menuai itu semua di kekekalan. Yang kita tabur di dunia ini, apa yang kita perbuat, semuanya itu akan kita tuai di kekekalan nanti. Yang saya ingin katakan bahwa jangan sampai apa yang kita perbuat selama kita hidup di dunia ini akan membuat kita baru menyesal ketika kita sudah berdiri di pengadilan Tuhan di kekekalan nanti, tetapi penyesalan itu sudah tidak bisa diubah. Ketika pada akhirnya Allah berkata, Ia tidak pernah mengenal kita. Ini tragis sekali, saudaraku. Ya, kalau sudah berdiri di pengadilan Tuhan, lalu Tuhan berkata, Ia tidak pernah mengenal kita. Ini tragis sekali. Oleh karenanya, mari kita sadar, kalau firman Tuhan berkata apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya, maka kita harus semakin mawas diri. Karena penyesalan di kekekalan itu tidak ada artinya. Ya, tidak bisa mengubah sesuatu. Di dalam Galatia 6 ayat 7, firman Tuhan katakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi mari perhatikan cara hidup kita saat ini. Apa yang kita lakukan itu sama dengan apa yang sedang kita tabur.
Kalau yang kita tabur itu adalah sesuatu yang dipandang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, atau dapat dikatakan yang kita tabur saat ini adalah kekejian di hadapan Tuhan, kejahatan di hadapan Tuhan, maka pada akhirnya di kekekalan nanti yang akan kita tuai adalah kebinasaan kekal. Kenapa? Ya karena itu tadi firman Tuhan katakan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi kalau kita sudah tahu kita hidup sebagai orang percaya, kita harus hidup benar di hadapan Allah, kita hidup sebagai orang percaya, kita sudah tidak boleh berbuat dosa lagi, kita hidup sebagai orang percaya, kita harus menjaga seluruh gerak hidup kita supaya tidak berbuat salah lagi, tidak melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Maka kita harus semakin mawas diri. Dan itu dimulai dari hal-hal kecil, saudaraku, supaya setiap saat kita ada di dalam keadaan berjaga-jaga. Ya, misalnya kita mau mengucapkan sesuatu kepada orang lain, pikirkan dulu apakah perkataan itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Sikap kita, tindakan kita, ya, apapun yang kita lakukan, kita harus periksa. Semuanya itu harus benar di hadapan Tuhan, karena perbuatan-perbuatan kita itu sama dengan apa yang sedang kita tabur dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau yang kita tabur itu semuanya tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, padahal kita hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai orang Kristen, mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, tetapi perbuatan kita tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga, maka hal itu sama dengan kita mempermainkan Tuhan. Mengaku diri sebagai anak Tuhan itu berarti kita harus memiliki standar hidup sebagai anak-anak Allah. Apa itu? Standar hidup kita itu harus benar-benar sama seperti Kristus. Saudaraku, ini yang seringkali kita tidak sadari. Karena apa yang mau kita lakukan itu mengikuti keinginan diri kita sendiri. Padahal firman Tuhan sudah mengingatkan kita, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saya harus katakan dengan tegas, tidak ada hal yang lebih tragis di dalam kehidupan ini. Tidak ada hal yang lebih menyakitkan di dalam kehidupan ini. Lebih daripada orang-orang yang di kekekalan nanti ditolak oleh Allah. Itu tragis sekali. Jadi kalau kita tahu di dalam Yesus kita akan dibawa ke sorga, di dalam Yesus kita akan berjumpa dengan Allah Bapa di sorga, maka kita harus berjuang, berjalan mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Itulah kenapa saya katakan kita harus semakin waspada, mawas diri, periksa seluruh gerak kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita menutup mata, kita baru menyesal, tetapi penyesalan kita itu sudah tidak ada gunanya, saudaraku. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau dalam menjalani hidup ini kita masih terus berbuat dosa, maka hidup kita akan hancur di kekekalan nanti. Berjuanglah untuk tidak berbuat salah lagi. Berjuanglah untuk tidak berbuat dosa lagi. Tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Firman Tuhan sudah mengatakan dunia ini akan hangus dalam nyala api. Dan pada akhirnya, ketika waktu hidup kita di dunia ini berakhir, kita harus berdiri di pengadilan Tuhan. Kalau kita sudah tahu pada akhirnya kita harus berdiri di pengadilan Tuhan, maka sejak hidup di dunia ini kita harus berjuang untuk hidup benar, saudaraku. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 itu kan firman Tuhan katakan, dunia ini akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah saudaraku, kalau kita memperhatikan ayat 11 dikatakan dengan sangat tegas, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup.
Kenapa harus menjaga kesucian hidup, kesalehan hidup? Karena pada akhirnya kita harus berdiri di pengadilan Tuhan. Jika kehidupan kita ditemukan tidak layak, maka akan menjadi sangat tragis karena kita akan ditolak oleh Allah. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan ceroboh, jangan sampai kita menyesal, tetapi penyesalan kita sudah tidak ada artinya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyadarkan kami. Kami diberkati dengan firman-Mu. Kami akan berjuang untuk memperhatikan cara hidup kami. Berjuang untuk hidup benar, hidup suci, hidup kudus selama kami hidup. Supaya ketika berada di kekekalan nanti, kehidupan kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.